Harga minyak setelah tersungkur sampai level $72, tapi ternyata berhasil rebound ke level 76. Ada apa ini? Salah satu alasannya mungkin Anda berpikir bahwa ini adalah diakibatkan dari OPEC. Tapi kita lihat ulasan berikut ini, apakah betul hanya karena OPEC semata atau ada alasan lain. Oke, High Impact Economic Data kali ini akan tertuju kepada data manufacture dan juga service PMI dari Inggris, dan juga kemungkinan beberapa data manufacture dari kawasan Eropa. Dan salah satunya yang saya cukup menarik adalah terkait dengan apa yang akan terjadi dengan data-data dari Jerman. Kalau misalkan kita melihat dari data-data Jerman sendiri, misalkan datanya relatif lebih kuat, harusnya bisa mendukung kepada penguatan mata uang euro. Dikarenakan Jerman dikenal sebagai salah satu negara ekonomi terbesar yang terkuat di zona Eropa setelah Inggris keluar dari zona Eropa. Nah, tapi juga jangan lewatkan kemungkinan data yang sama dari Inggris juga akan memicu pergerakan terkait dengan pound sterling ataupun euro. Nah, sayangnya teman-teman, kali ini saya ingatkan kembali bahwa kita sudah memasuki market libur untuk US, dan di malam hari diperkirakan pergerakan tidak akan sangat volatile, tidak akan terlalu lebar. Oleh karenanya kemungkinan saya perkirakan mungkin pergerakan dari dampak data tersebut relatif singkat dan kemungkinan akan membentuk skema ataupun pergerakan yang relatif sideways. Tapi mostly secara keseluruhan kita menganggap bahwa kemungkinan yang terjadi adalah up untuk turun atau correction, karena beberapa market mayoritas atau pelaku pasar kecenderungannya adalah membatasi diri untuk berinteraksi ataupun bertransaksi menjelang libur tersebut. Nah, kemudian kita besok mungkin akan lihat dari data GDP zona Eropa dan juga inflasi Tokyo. Ini yang cukup menarik, terutama untuk Anda yang bertanya-tanya kenapa US dan Japanese yen kembali rebound. Apakah ini semata-mata rebound technical atau memang sudah saatnya dia kembali naik dan bahkan melirik kembali level 151. Di sisi lain, economic data untuk hari ini adalah ya seperti yang tadi sempat kita bilang, Eurozone, zona Eropa, manufacture PMI, dan juga dari data-data Jerman. Kemudian juga dari Inggris. Kalau misalkan simpelnya adalah kalau melihat data yang relatif lebih lunak atau lebih lemah daripada ekspektasi, maka pastikan bahwa euro ataupun pound sterling kecenderungannya adalah mengalami penurunan. That means you have to sell. Tapi kalau misalkan datanya relatif tinggi atau lebih tinggi, nah cuman di sini catatan yang harus saya garis bawahi adalah tingginya seberapa. Kalau tingginya hanya berkisar mungkin sedikit saja, katakanlah misalkan hanya 1 atau bahkan 3 poin dari angka ekspektasi, saya rasa itu tidak akan mengakibatkan volatility yang terlalu tinggi untuk kenaikan euro ataupun pound sterling. Jadi ini artinya kemungkinan kenaikannya hanya relatif sesaat dan diharapkan kembali turun. That means spike only for sell. Tapi kalau ternyata datanya relatif jauh lebih tinggi dari ekspektasi, katakanlah memiliki perbedaan sekitar 7-10 poin indeks, maka ini yang akan membuat volatility yang lebih meningkat dan juga diharapkan akan ada reversal trend untuk euro ataupun pound sterling. Nah, kemudian yang harus kita lihat di sini apa yang menggerakkan market. Ada 3 poin yang saya catat di sini dan saya rangkum. Pertama adalah terkait dengan penundaan pertemuan dari OPEC meeting yang semula dijadwalkan tanggal 26 November. That means di akhir pekan, tapi kemudian ditunda dan diundur sampai ke tanggal 30 November. Sayangnya, kita tidak menemukan alasan yang jelas kenapa alasan penundaan tersebut. Nah, bagaimana responnya marketnya? Nanti kita akan lihat di slide berikutnya. Tapi kalau misalkan kita bicara tentang kemungkinan yang terjadi, saya rasa kalaupun misalkan penundaan itu terjadi, kemungkinan yang beredar adalah adanya ketidaksepakatan. That means harusnya crude oil bukan naik, malah cenderung mengalami penurunan. Itu berarti saat dia rebound dari level 72 atau bahkan 73 mencapai level 76 kembali, ada faktor lain yang mengakibatkan hal tersebut terjadi. Nah, di sisi lain, alasan kedua ataupun ya kita sebut dengan faktor penggerak market berikutnya adalah kabar terbaru yang mengatakan ada wabah di Beijing, China. Hal ini dikaitkan dengan gejala yang ditemukan pada anak-anak. Dan masalahnya adalah jumlah pasien anak-anak tersebut meningkat atau melonjak tajam sehingga para dokter di Beijing sana agak kesulitan dan kewalahan. Dan ini dicurigai sebagai gejala pneumonia atau gejala dari paru-paru. Dan kita lihat alasannya apa, dan belajar dari gejala COVID kemarin, sepertinya ini ada alasan yang mungkin saja secara spesifik dikaitkan dengan gejala yang sama, atau bahkan penyebabnya patogen yang sama. Nah, yang ketiga adalah terkait dengan ekspektasi inflasi. Mungkin ini diabaikan oleh para pelaku pasar
Tapi yang jelas dolar mengalami rebound di malam hari setelah data Michigan Consumer Expectation menunjukkan adanya ekspektasi inflasi yang meningkat. Padahal kita tahu minggu lalu data CPI justru menunjukkan penurunan. Nah, hal inilah yang mengatakan kenapa dolar meningkat. Di sisi lain, durable goods order ataupun klaim pengangguran sebetulnya tidak terlalu baik-baik saja. Bahkan durable goods order cenderung mengalami pelemahan. That's why dolar kecenderungannya sempat melemah tapi kemudian rebound. Tapi kalau kita lihat di US Treasury Yield atau imbal hasil Treasury, pergerakannya tidak terlalu signifikan dan kemungkinan juga dikaitkan dengan efek menjelang libur panjang. Nah, terkait dengan gejala yang ditemukan di China, saat ini WHO dan juga pemerintah setempat sedang menyelidiki lebih lanjut. Jadi WHO kali ini meminta data yang lebih detail secara resmi kepada pemerintah China untuk menilai apakah gejala tersebut yang dikhawatirkan akan menjadi new pandemi itu masih bisa ditanggulangi atau tidak. Nah, satu sisi, laporan dari pihak Cina menyebutkan bahwa ada kemungkinan kenaikan wabah ini dikaitkan dengan saat mereka mencabut pembatasan COVID-19. Ya, gejalanya hampir mirip, lalu kemudian ada patogen ataupun virus yang menyebabkan influenza atau bahkan kegangguan pernapasan. Salah satunya juga virus penyebab COVID-19, tapi kali ini menyerang anak-anak atau usia yang lebih muda. Dan saya rasa ini akan menjadi faktor penting untuk berikutnya, terutama kalau lihat pagi tadi Hang Seng bergerak turun karena ada berita ini. Semoga saja tidak menjadi pandemi yang terbaru dan meluas secara global. Tapi yang jelas ini masih terlalu dini untuk disimpulkan apakah ini akan terjadi pandemi baru atau hanya bersifat sementara. Semoga saja bukan. Nah, kemudian yang menarik adalah kalau kita mengupas terkait dengan pergerakan oil. Kalau Anda berpikir tadi adalah ini akibat penundaan dari OPEC, kita lihat, kita coba telah lebih lanjut. Ekspektasi awalnya adalah agenda pertemuan di tanggal 26 November akan membuat OPEC melanjutkan pemangkasan produksi. Dan itu diperkirakan akan lanjut bukan sampai akhir tahun saja, tapi sampai awal tahun 2024. Dan tentunya efeknya adalah yang sudah kita rasakan sejak hari Senin kemarin, yaitu crude oil mengalami kenaikan. Dan itu sudah sempat menyentuh level tertinggi $78. Nah, tapi kemudian dia mengalami penurunan, yaitu dikarenakan ada kemungkinan posisinya bukan lagi masalah dia menaikkan ataupun memangkas produksi, tapi melainkan penundaan terkait dengan pertemuan. Jadi, perkiraan saya, penundaan itulah yang mengakibatkan harga crude oil sempat mengalami penurunan sampai level $72 ataupun $73. Nah, di satu sisi, di pertengahan malam pula, terjadi kebalikannya. Justru yang kita lihat adalah adanya ketidakjelasan terkait dengan penundaan tersebut. Jadi kalau lihat dari aspek ini, seharusnya harga minyak itu akan kembali mengalami penurunan. Karena posisinya tentunya ini ada kemungkinan dua hal. Pertama, diserang dengan ketidaksepakatan atau potensi ketidaksepakatan antar anggota OPEC, dan itu dipicu oleh beberapa negara produsen yang kelihatannya tidak setuju terkait dengan angka pemangkasan produksi yang diajukan oleh Arab Saudi. Ya, kita tahu bahwa semua negara-negara produsen ini memiliki ketidakseimbangan antar produksinya. Jadi ada yang bisa lebih tinggi, ada yang bisa lebih rendah. Dan kalau misalkan mereka memangkas lebih lanjut, maka yang dikhawatirkan produsen yang hanya memproduksi lebih sedikit, kemungkinan dia akan kesulitan untuk memenuhi kuota produksi internal atau dalam negerinya saja. Dan ini berarti, mau tidak mau, kunci utamanya hanya di Arab Saudi. Lalu kemudian yang kedua adalah alasan kenapa harga minyak bisa saja tertekan. Produksi Amerika sampai saat ini jauh lebih besar dari normal. Dan ini adalah siasat dari Amerika yang berupaya untuk menekan harga minyak dunia untuk tidak bergejolak tinggi lagi. Dan salah satunya mungkin inilah aspek yang diinginkan oleh Biden ataupun Amerika untuk menekan harga minyak sehingga membantu apa yang dituju oleh Fed, yaitu terkait dengan inflasi yang harus lebih rendah atau kita sebut saja lebih mendingin. Nah, satu sisi, efek lainnya adalah penundaan tersebut dikaitkan dengan kemungkinan rencana lebih besar, yaitu rencana pemangkasan produksi yang lebih besar. Terlepas dari ketidaksepakatan tadi di antara anggota yang bisa dibilang produksi yang lebih kecil, tapi di sini kemungkinan kita bisa saja memperkirakan ada kesepakatan antara Arab Saudi, Rusia, dan beberapa negara kartel produsen lainnya untuk memangkas jauh lebih dalam. Kita tidak tahu itu angkanya di berapa. Sejauh ini
kita anggap saja 1 juta barrel per day, itulah kategori normal. Tapi kemungkinan 1,2 atau bahkan 1,5 juta barrel per day, itu akan sangat mencolok bagi market. Dan kalau itu yang terjadi, maka kita akan lihat lagi bottoming out atau rebound yang sangat tinggi dari crude oil. That means mungkin gejala yang sama, 72 atau bahkan $70 adalah good demand, kemudian dia akan terbang lagi. Nah, satu sisi teman-teman, yang harus kita ingat adalah pemicu utama dari pergerakan minyak adalah demand, supply, dan juga pertumbuhan ekonomi global. Lalu kemudian kalau kita kaitkan dengan apa yang terjadi dalam 1 atau 2 bulan belakangan adalah terkait dengan tingkat permintaan minyak dari China yang kecenderungannya meningkat. Kemudian ada konsumsi bahan bakar menjelang libur yang biasanya akan lebih tinggi, baik itu dari Amerika ataupun dari China ataupun dari kawasan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan penundaan pertukaran sandera. Ini yang terbaru teman-teman. Ternyata setelah kemarin kita bahas lebih lanjut kaitannya dengan pertukaran sandera yang mendinginkan situasi geopolitik antara Israel dan Hamas, ternyata kesepakatan tersebut belum dijalankan. Dan menurut kabar terbaru, mereka baru akan menjalankannya di hari Jumat. Jadi cukup waspada. Kemungkinan potensi ini bisa saja gagal di tengah jalan. Kalau itu yang terjadi, harga minyak sangat wajar untuk mengalami rebound kembali dan bahkan kita punya level resisten 78 atau bahkan 80 bisa saja dicapai. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah update terbaru dari CME Fed Watch Tools yang ternyata sedikit lebih rendah. Dari kemarin ekspektasi untuk menaikkan suku bunga di bulan Desember ada 5%, sekarang turun sedikit saja di 4,8%. Tapi saya tidak melihat ada gejala yang terlalu mencolok selain data dari survei Michigan kemarin, ekspektasi inflasinya mengalami kenaikan dari 4,4 yang diperkirakan malah menjadi 4,5%. Jadi kita lihat saja ini perkembangan lebih lanjut, apakah ini akan juga terganggu dari pergerakan harga minyak berikutnya. Jadi dengan demikian, dengan alasan-alasan tersebut saya rasa kita akan melihat faktor yang paling penentu untuk malam ini adalah harga minyak terlebih dulu. Terlepas dari Amerika yang libur, saya rasa harusnya harga minyak akan mulai kenaikan, tapi secara umum dia masih bisa turun karena faktor penundaan pertemuan OPEC tadi. Masih tanda tanya, tapi tetap harus waspada.